Pada hari ini Selasa tanggal 23 September tahun 2025, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, kembali Jaksa KPK mengadakan sidang kasus Pokir dan V proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan menghadirkan 4 terdakwa, Nopriansyah, Ferlan, Fahrudin serta Umi Hartati sebagai saksi. Dalam kasus ini dihadirkan juga saksi Suging, Ismet, Edo, Wendra. Untuk lebih jelasnya, ikuti siaran langsung kami bersama Benny Bento dari Global Sumsel TV. Tapi kalau uang itu dinarangiga, lebih jauh lagi nanti uang ini larinya kan di orang lain. Makanya kami minta tarik ke rumah. Makanya saya suruh aku karena kamu yang punya perusahaan dan kamu yang kirim uang dan pingin dia. Jadi betul ya bahwa saudara yang memerintahkan untuk menarik uang tersebut. Karena saya yang kenal dengan saudara Maulana dan saya yang tahu Narandianya ada bawa Maulana. Saya menelpon Maulana itu di depan aku pada saat malam setelah rilis KPK. Jadi pada saat saudara memberikan perintah kepada Narandia, itu perintahnya secara langsung atau melalui sambungan telepon? Sambungan telepon, WhatsApp grup, WhatsApp grup ya. Kami ngobrol berdua dengan Maulana menyambungkan dengan Narandia, kami ngobrol bertiga. Permohonan saya waktu itu cuma tolong cek rekening BRI ada uang aku kirim 308, coba dicek uangnya masih ada atau enggak, kalau ada tarik ke kantor. Coba itu aja. Setelah uang itu ditarik oleh Narandia bersama saudara Maulana, uang itu diserahkan ke siapa? Ke saya. Di mana saudara menerima uang? Di rumah saya. Di rumah ya. Ya. Selanjutnya setelah uang itu diterima oleh saudara, pada saat itu apakah saudara memberikan bagian-bagian Narandia sekian, Maulana sekian? Yang saya tahu itu ke Narandia, karena pada saat itu dia yang meminta, dia minta pertanggungjawaban soal biaya. Baik, jumpa kembali bersama kami bersama Global Sumsel TV. Saat ini kami berada tepatnya di kantor pengadilan Kota Palembang, yang mana kami mengikuti secara langsung sidang OTT KPK yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Baik, untuk lebih jelasnya ikuti siaran kami bersama Global Sumsel TV. Jadi ceritanya sebenarnya saya tanggal 24 itu sudah mau monitor yang mulia, karena didesak terus oleh Mendra ini kan. Jadi tanggal 24 itu saya ke bank sama istri, ternyata Bank BSI tidak bisa mencairkan uang 1,5 miliar itu yang mulia dari rekening pinjaman saya, karena aturan dari BSI-nya yang mulia tidak bisa mengeluarkan uang sebesar itu. Jadi uang dari rekening pinjaman itu saya pindahkanlah ke rekening BSI istri yang mulia. BSI di rekening istri sudah masuk uang 1,5 miliar itu. Saya minta istri nanya ke BCA, bisa tidak mencairkan uang 1,5 miliar. Ternyata istri ke sana bisa katanya, tapi bukan tidak hari ini, besok katanya, tanggal 25 itu yang mulia. Jadi dari rekening BSI istri ditransferlah ke rekening BCA istri juga yang mulia. Jadi ditransfer ke sana hari tanggal 25 2025 Februari itu saya tarik sama istri yang mulia di rekening BCA. Begitu saya tarik, uang saya bawa ke rumah, saya ke bangunan yang mulia. Saya ke bangunan, si Mendra ini nelpon terus yang mulia hari itu. Katanya, Pak Menteri sudah mau ke Lampung ini pokoknya. Jadi saya bilang nanti sore, seperti itu. Begitu nanti sore, Mendra hampirin saya ke bangunan yang mulia, sorenya itu. Jadi sore itu saya sama-sama Mendra, sama-sama Redi, kebetulan saya sama istri itu mau ke rumah mertua, jadi istri ikut juga bersama anak saya yang mulia. Jadi sore itu sekitar jam 5 sore kami mengantarkan uang itu ke rumahnya Pak Nopri yang mulia. Masih ingat di rumahnya Noprian saya itu alamatnya di mana?
Kalau alamatnya mohon maaf saya mulia, saya tidak ada alamat yang mulia, tapi di daerah Pau yang mulia. Daerah Pau ya, Ya. itu alamatnya yang sudah ketahui. Kemudian pada saat sampailah ke rumah Nopriansa, saudara bertemu Nopriansa saat itu? Iya yang mulia. Nah, Temu yang mulia. motivasi saudara itu menemui Nopriansa apa? Saya sebenarnya yang mulia cuma mau meyakinkan saja yang mulia bahwasanya uang 1,5 miliar ini benar-benar diterima oleh Pak Nopriansa yang mulia. Jadi saudara ada keraguan terhadap Raidi dan Mendra ya, dan Mendra gitu ya. Jadi saudara ingin serta Iya yang mulia. untuk memastikan bahwa uang 1,5 miliar itu benar-benar atas permintaan Nopriansa dan sampai ke tangan Nopriansa. Betul yang mulia. Kemudian setelah ketemu Nopriansa, berarti saudara, Mendra, Raidi, Nopriansa, termasuk istri saudara juga ada dalam ruangan, satu ruangan rumah Nopriansa. Kami itu di dapur yang mulia. Iya yang mulia. Ya, ada di dapur dalam satu ruangan ada bersama istri juga saudara Ya. di yang sekalian ya. Iya yang mulia. Nah, apa yang disampaikan Nopriansa saat itu setelah saudara kemudian menyampaikan Jadi saudara saya sama Pak Nopriansa itu ngobrol di luar sebelumnya yang mulia. Berdua? Iya. Ya rame-rame sama Oke. juga Pak. Apa yang disampaikan Nopriansa? Kami tidak membahas itu yang mulia, cuma membahas tiang rumahnya yang mulia. Kebetulan Pak Nopri lagi memprofil rumahnya, saya juga lagi profil rumah saya. Jadi cerita-cerita itu yang mulia. Namun Pak Nopriansa sempat menyampaikan ke saya bahwasanya ini akan dipercepat katanya pencairannya. Nanti kemungkinan 1 minggu dari kontrak sudah bisa dicairkan katanya, seperti itu aja ya. Begitu katanya. Ada juga nggak disampaikan Nopriansa bahwa pelaksanaan pekerjaannya akan dibuat lebih panjang waktunya? Iya yang mulia, ada yang mulia. Jadi ada dua yang disampaikan yang Pak Rudin. Sedikit tanya dalam hal ini tanya seperti banyak kejanggalan. Nah, saya lupa tanya masalah adanya OTT. Setelah saya pantau, sepertinya jauh sekali namanya OTT. Boleh Bu, jelaskan seperti apa ya OTT itu? Baik. Terima kasih pada Bapak. Jadi memang kalau kita berbicara masalah operasi tangkap tangan, memang dalam hal ini ada yang tertangkap tangan. Tapi kami sebagai penasihat hukum dari Fahrudin, anggota Dewan di daerah tersebut, itu tidak OTT. Jadi beliau dijemput di rumahnya pada bulan suci Ramadan ketika beliau sedang tidur pagi hari. Jadi beliau tidak tertangkap tangan, tapi dijemput di rumah seperti itu. Yang dinawarkan boleh dikatakan OTT bawa uang ya Bu ya. Ini tidak ada bawa uang seperti itu. Mestinya beliau dijemputnya rumah. Iya. Pak, ada tambah lagi Pak untuk masalah dakwah dari kesaksian beberapa orang saksi sampai hari ini sudah 27 orang saksi, Ya. belum ada satupun yang menjelaskan bahwa Ya. terdakwa kami OTT Ya. dan ditangkap pada malam hari, dan yang para saksi terdahulu pun tidak ada yang tahu apa itu OTT, siapa dia OTT, berapa dana yang semuanya tidak tahu. Nah, terus lagi ada perlu saya tanya lagi nih Bapak maupun Ibu ya. Apakah ada yang jangan dirugikan oleh Pak Nurdin tentang Pak Nurdin tentang tema uang? Ya, jadi kan kalau yang kita akan buktikan di dalam persidangan ini adalah whether formil ya, perbuatan yang menurut undang-undang kan merugikan negara karena jabatannya. Nah, disitulah dari 27 saksi yang sudah dimintakan keterangan seperti yang disampaikan oleh rekan tadi bahwa belum ada satupun saksi yang menyatakan bahwa memberi uang atau memberikan hadiah dan atau janji kepada klien kami. Jadi sampai dengan saksi yang ke-27 hari ini tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa telah memberikan uang dan atau janji kepada klien kami Bapak Fahrudin sebagai anggota komisi Dewan di sana. Baik langsung maupun tidak langsung Bu ya? Iya. Terus lagi Bu, kalau kami tanya lagi Bu, saya juga mengikuti juga dalam kasus ini Bu. Pas perencanaan ya masalah profil itu mendapat informasi, dan juga saya mengikuti juga masalah kasus ini Bu. Pak Fahrudin itu tidak ada di tempat waktu ada sidang itu, ada rapat itu ya, kalau nggak salah Bu ya, betul ya? Nah, jadi kok bisa terlibat itu? Ya itu tadi Pak ya, kita kan di dalam persidangan ini mencari kebenaran formil dan kebenaran material ya, perbuatan apa dan apa akibatnya. Nah, dari beberapa kejadian yang terjadi di Batu Rajas itu, klien kami ini saat ini kan anggota Komisi 2, jadi bukan dalam
dalam bidang anggaran seperti itu kan ya. Kalau bagian anggaran kan ada komisinya tersendiri. Kemudian dari beberapa kesaksian sampai 27 tadi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa klien kami Bapak Fahrudin ini hadir di dalam di dalam pertemuan-pertemuan itu. Pertemuan di Hotel The Zuri beliau tidak ada, pertemuan di Rumah Dewan dia tidak ada, pertemuan di Lampung tidak ada, jadi pertemuan-pertemuan itu tidak ada. Bahkan sebenarnya ketika terjadi chaos pada tanggal 21 Januari itu klien kami bahkan menginginkan supaya rapat itu tetap dilaksanakan dan keputusan itu tetap ada di Ranperda, diperdakan seperti itu kan. Iya, keinginan klien kami seperti itu. Tetapi kemudian tetap dinyatakan sebagai terdakwa sehingga hari ini masih mengikuti persidangan. Nah, itu yang ingin kami nantinya buktikan. Untuk harapan ke depannya Ibu sebagai terdakwa Fahrudin, apa harapan untuk depannya? Silakan Bapak atau Ibu. Kami kira karena nama ini memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sekarang sudah tahu kita dari perjalanan kita sudah tahu bahwa tidak ada keterlibatan dari terdakwa kami, klien kami, maka kami mengharapkan keputusan hakim yang seadil-adilnya begitu, yang sudah pasti ya apa yang tidak terbukti ya jangan dipaksakan. Ya jangan dipaksakan gitu kira-kira kan. Gitu. Jadi sebagai tambahan dari dakwaan yang diberikan kepada klien kami itu kan bahwa menerima hadiah dan atau janji. Nah, artinya bahwa kami harus membuktikan bahwa klien kami ini sampai dengan saat ini 27 orang saksi itu belum ada satupun yang menyatakan memberikan hadiah dan atau janji langsung kepada klien kami seperti itu. Jadi artinya bahwa kalau misalnya harapan kami seperti dengan pertanyaan tadi, ya harapan kami beliau tidak terbukti, tidak terbukti. Jadi alat bukti yang dimintakan yang akan kita buktikan itu tidak bisa membuktikan bahwa memang klien kami itu menerima hadiah dan atau janji seperti itu. Oke, Bapak silakan. Sampai sidang hari ini, kami tanya pun tidak ada satupun saksi yang ada komunikasi dengan klien kami dari awal proses, awal proses, sedang proses sampai penantangan kantor kontrak segala macam tidak ada yang berkomunikasi jadi dengan satu saksi belum ada yang mengatakan Pak Fahrudin itu bersalah ataupun sebagai tersangka, sebagai penerima hadiah dan langsung maupun tidak langsung. Begitupun dengan pokok pikiran, pokir yang disangkakan itu pun tidak ada satupun yang berasal dari klien kami, dari Pak Fahrudin. Belum ada pembuktian mengarah ke sana. Nah, seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Cukup itu sudah. Oke, sampai jumpa sama kami sama Global Sumsel. Dana aspirasi tadi yang dikonversi dana aspirasi yang dikonversi yang akan dibagikan kepada anggota dewan atau terdakwa yang lain macam Bu Umi, Pak Fahrudin sama Pak Firlan. Bang, peran PJ Bupati dengan Bupati terpilih sejauh ini sudah tergambar dari persidangan? Oh belum, kita belum sampai pada suatu kesimpulan. Biasanya kami itu sampai kepada kesimpulan apabila kita sudah memeriksa secara komprehensif sampai kepada terdakwa tentunya, kita butuh juga keterangannya. Nah kesimpulan kita biasanya kita masuk ke dalam tuntutan, apakah peran-peran dari saksi-saksi ini ada atau tidak sejauh ini. Tapi sejauh ini untuk wakil bupati kan kita sudah panggil periksa kemarin dan keterangannya sudah jelas juga memberikan di sidang. Kemudian PJ juga kan sudah dipanggil sebagai saksi dan keterangannya juga sudah jelas juga di sidang. Ya meskipun mungkin ada perbantahan juga dari para terdakwa, tapi itu nanti kita akan simpulkan lewat tuntutan ya. Kita masih membutuhkan keterangan terdakwa tentunya. Untuk belum dihadirkan di perkara ini. Siapa? Teddy. Pak Bupati, Pak Teddy sampai saat ini belum dihadirkan dan insya Allah kita akan jadwalkan nanti kita fleksibel untuk waktunya kapan sesuai dengan kebutuhan persidangan tentunya. Untuk pengembangan ada jilid baru lagi nanti ke depan? Sampai saat ini kami masih fokus di perkara yang sedang kami tangani. Kalau untuk pengembangan ya itu kan tidak menutup kemungkinan dan itu kan penilaian penyidik juga nantinya kan. Putusan majelis hakim juga kan juga bisa jadi pertimbangan juga, fakta persidangan juga bisa jadi pertimbangan. Artinya barangkali tidak belum sampai pada kesimpulan apakah ini ada pengembangan atau tidak. Yang jelas
ini membuka ruang untuk itu, ya membuka ruang untuk itu. Tapi kita belum sampai pada kesimpulan. Ruang itu selalu terbuka. Setiap persidangan pasti ada. Ya bang, sebab dari pengamat beberapa pengamat bilang OTT KPK DOKU kurang seksi karena nggak melibati bupati gitu bang. Ya, tentu kan kita melihat dari fakta persidangan ya. Kalau ya kami maklumi kalau masyarakat mengatakan bahwa ini kurang seksi atau tidak, ya kita serahkan kepada penilaian masyarakat. Tapi tentu kita harus berpikir secara fakta hukum tentunya. Apalagi kan sudah ada yang sidang ya. Jadi fakta hukum, alat bukti itu sangat penting. Ya jangan sampai kan kita mempidana orang atau menuntut orang tanpa didasari dasar hukum yang jelas atau yang pasti, yang minimal 2 alat bukti, itu kan juga kita zolim juga gitu. Tapi intinya insya Allah itu kita sidang fokus di sini dulu, kita sampai pada kesimpulan pada saat tuntutan nanti mungkin teman-teman bisa hadir juga sendiri. Siap bang, thank you bang. Untuk keterlibatan Pak Bupatinya Pak sampai di mana Pak? Untuk sampai saat ini untuk Pak Bupati belum kita periksa ya, belum kita periksa, namun kita akan agendakan, tentu kita akan agendakan semua saksi yang terkait dengan ini kan kita akan agendakan. Kalau untuk masalah keterlibatannya nanti kita sampaikan pada saat atau kita ungkap pada saat yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi. Untuk saat ini kan yang bersangkutan belum dipanggil sebagai saksi untuk saat ini. Kalau kita mengatakan sekarang kan kita belum tahu fakta persidangannya nanti gimana ya, kita mendahului fakta persidangan kalau begitu. Mungkin itu ya. Oke, makasih Pak. Ya, makasih.